Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan cerita yang datang dari daerah Menganti, Kabupaten Gresik. Hari itu, seorang warga ditemukan meninggoy bersimbah sirup kuku pandan dengan kondisi yang memilukan. Tersebut seorang pria bernama Ari Supriyanto, 30 tahun, pria yang berprofesi sebagai petugas cleaning service di Rumah Sakit Umum Daerah Surabaya. Ditemukan dengan keadaan telah meninggoy dunia di kamarnya yang berada di perumahan Desa Peranti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Satreskrim Polres Gresik berhasil mengamankan 2 orang pelaku pada tanggal 3 Desember tahun 2023 lalu. Selanjutnya petugas kepolisian berupaya memburu pelaku lain yang ditengarai sebagai penadah hasil curian. 2 tersangka yang berhasil diamankan yakni 1. Hengki Pratama Susanto, 23 tahun, warga desa Morowudi, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, yang ditangkap di area Kecamatan Cerme oleh kepolisian setempat. Dan 1 tersangka lain yang bernama Irfan Suryadi, 24 tahun, warga Kecamatan Belitang, Madang Raya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, berhasil dibekuk di area Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mengutip dari beritajatim.com, Satreskrim Polres Gresik AKP Aldino Primawirdan menjelaskan bahwa tersangka Irfan lebih dahulu diamankan ketika hendak kabur pasca menjual motor curian milik korban. Pada hari Selasa, 4 Desember 2023. Warga asli Palembang itu merupakan residivis kasus begal di wilayah Sumatera. Lalu, bagaimana kronologi peristiwa miris tersebut terjadi dan apa motif para pelaku? AKP Aldino menjelaskan, awal mula pertemuan mereka yaitu kedua tersangka sedang mencari pekerjaan melalui media sosial yaitu Facebook. Kemudian dia berkenalan dengan korban, yakni Ari. Dan setelah melakukan beberapa chatting, tanya jawab, akhirnya para tersangka berniat untuk membujuk korban dengan alasan ingin menggunakan jasa pijat yang biasa korban bagikan lewat media sosial. Jadi selain menjadi cleaning service, korban rupanya seringkali menawarkan jasa pijat atau massage ya sobat. Akhirnya kedua tersangka mendekati dan berhasil berteman dengan korban. Kemudian hari itu tersangka membujuk korban. Mereka sempat bertemu di warung kopi untuk menikmati kopi dan beberapa makanan. Selanjutnya membahas beberapa pekerjaan. Karena melihat Ari mempunyai motor yang bagus dan terbilang lumayan mahal, dan juga telepon genggam yang bagus, bermerek, maka timbullah niat jahat kedua tersangka. Akhirnya, mereka membujuk ingin menginap di rumah korban. Berdalih ingin menggunakan jasa pijat, dan rumah mereka juga jauh, jadi mereka diizinkan untuk menginap di sana. Kala itu di sekitar perumahan nampak sekali sepi, dan jarang terlihat aktivitas warga. Setiba di sana, tersangka mengamati keadaan rumah. Beberapa kali mondar-mandir, keluar masuk satu ruangan, ke dapur, ke ruang tamu. Mereka berpikir untuk melakukan sesuatu kejahatan, yaitu mereka ingin mencuri barang-barang berharga milik korban. Korban yang kala itu merasa curiga.
Akhirnya tidak bisa tidur. Korban mulai mencurigai gerak-gerik kedua tersangka. Dan kala itu, Ari melihat Irfan membawa kena-iva dapur yang panjangnya 20 cm-an. Seketika itu, korban kaget, dan mereka bertengkar di sana. Kemudian tersangka berhasil melumpuhkannya dan mengambil batu paving dan juga palu, terus memukui kepala korban, sehingga korban tersungkur. Dan kemudian, salah satu pelaku menusuk mulut korban, sehingga dipastikan ia kehilangan nyawi. Setelah berhasil melumpuhkan korban, mereka mengambil handphone dan unit sepeda motor matic yang lumayan mahal tersebut. Kemudian dijual ke daerah Jawa Tengah. Kemudian Hengki pulang ke rumahnya di daerah Cermi. Setelah mendalami pemeriksaan, maka tersimpulkan bahwa otak dari pelaku peristiwa sadis yang terjadi pada tanggal 28 November tahun 2023 lalu adalah Hengki Pratama, pemuda 23 tahun asal desa Morowudi, Gresik, yang kemudian berhasil kita amankan di kediamannya tanpa melakukan perlawanan. Tersangka menjelaskan bahwa awalnya mereka hanya bermaksud merampok korban. Namun, ketika itu si korban melawan dan berteriak, "Maling, maling." Jadi, spontan saya langsung memukul dan menusuk korban dengan kena-iva dapur, hingga dia tidak bergerak lagi, dan seketika meninggoy dunia. Ujar tersangka di Mapolres Gresik pada tanggal 6 Desember 2023. Sesuai pengakuan tersangka, aksi penghilangan nyawi tersebut terpaksa dilakukan karena teriakan korban yang kencang, takut terdengar warga sekitar. Setelah itu mereka langsung kabur. Mengutip dari Radar Gresik, para tetangga korban mengungkapkan sikap dan perilaku pria asli desa Sememi Jaya, nomor 5 RT 2 RW 1, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya tersebut. Seorang berinisial SB mengatakan dirinya sempat menaruh kecurigaan beberapa kali melihat perilaku keseharian korban. Katanya, korban seringkali mengajak teman prianya pulang ke rumah. Bahkan pernah mengajak anak cowoknya melakukan hal yang tidak pantas. Tetapi ajakan itu ditolak dan nomornya langsung diblokir, ujar SB. Sementara tetangga korban yang lain berinisial PR menuturkan korban juga pernah mengkonsumsi obat cair dan minuman-minuman khas dari wanita. Setelah itu botolnya dibakar. Memang agak aneh sih, suka bawa temen cowok ke rumah, seperti bukan pertemanan yang biasa. Beberapa tetangga lain juga mengungkapkan korban sering bawa tamu laki-laki saat malam hari dan menyalakan lagu-lagu Bollywood hits dengan sangat keras. Dan pagar dikunci dari dalam, sehingga kadang tetangga hanya bisa menggelengkan kepala. Pihak Satreskrim Polres Gresik masih terus melakukan pengembangan penyelidikan guna mengungkap cerita sebenarnya kasus penghilangan nyawi secara sadis tersebut. AKBP Aditya Panji Anom selaku Kapolres Gresik melakukan press release mengatakan bahwa Selasa 28 November 2023 pukul 1 waktu Indonesia Barat, Saudara Sahrul melapor menghubungi korban AS, namun tiada sahutan. Kemudian, pelapor bersama kakaknya mendatangi rumah korban dan mendapati Ari sudah meninggoy dunia. Tembok yang berwarna putih pun dipenuhi dengan bercak sirup merah. Di lantai juga. Dan di situ mereka juga melihat ada sebuah palu dan batu paving. Dan membeli dengan cara mengangsur. Dan meski demikian, selama ini korban belum pernah melakukan sosialisasi dengan warga masyarakat sekitar dan tidak pernah menyapa warga. Korban mendiami rumah ukuran 6 kali 10 meter. Tetangganya yang hanya 4 rumah saja juga belum pernah mengetahui bagaimana korban sebenarnya. Karena kalau naik motor selalu pakai helm tertutup dan gak mau menyapa tetangga, ujar salah satu tetangga korban.
AKP Aldino Primawardan menjelaskan semua kronologi peristiwa dan tersimpulkan bahwa kedua tersangka murni berniat merampok. Yang akhirnya kedua tersangka dijerat dengan pasal 365 ayat 4 dengan ancaman penjara maksimal hukuman matoy atau hukuman penjara seumur hidup. Dan juga ditambahkan pasal berlapis, yaitu pasal 338, pasal pembunuhan. Kepolisian juga berhasil menangkap ketiga penadah yang berasal dari Jawa Tengah, yakni Muhammad Alditya Rosyadi, 28 tahun, asal Kabupaten Rembang, Ahmad Supriyadi, 35 tahun, asal Semarang, dan Joko Dwi Utomo, 31 tahun, asal Kota Demak. Ketiganya sebagai penadah dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana selama 4 tahun atau paling lama 9 tahun. Semoga cerita ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Semoga kita menjadi pribadi yang dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.